seperti kilat, kepalanya botak. Para hadirin jangan pura-pura peka, jawablah salam saya dengan semarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan liman qala fi kitabihil karim, kuntum khaira ummatin li ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, thumma salatu wassalamu ala habibana wa qurrati a'yunina sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa tabi'ina bi ihsan ilal jazail azim. Amma ba'du. Puji beserta syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah, yang mana oleh Allah yang maha pengasih, yang tak pernah pilih kasih walaupun hambanya tak pernah berterima kasih, yang mana oleh Allah yang maha penyayang, yang tak terbilang-bilang walaupun hambanya tak pernah bersembahyang. Tak lupa juga kita sanjung sajikan kepada seorang tokoh revolusi Islam, presiden yang tak berdasi, pemimpin yang tak bergaji, seorang perangkul yang tak pernah memukul, seorang peranjak yang tak pernah menunjuk. Siapakah beliau? Beliau adalah kekasih Allah yang bertitel Habibullah, putra dari Abdullah, buah hati dari Aminah. Beliau rela anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda, demi mempertegakkan kalimatul haq, yakni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapakah beliau? Beliau tak lain dan tak bukan baginda besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati kepada Abati selaku pucuk pimpinan Ma'had Al-Ihsaniyah Al-Aziziyah beserta keluarganya, dan yang saya hormati kepada Dewan Hakim, dan yang paling teristimewa kepada santriwan dan juga santriwati yang masih bernaung di bawah Ma'had Al-Ihsaniyah ini. Langsung kita masuki ke dalam syarahan singkat saya yang berjudul Hargai Perjuangan Rasulullah. Hadirin sidang talabah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di sini untuk memperingati bulan Muharram tahun 1444 Hijriah. Untuk apa kita duduk di sini kalau bukan karena iman dan cinta kita kepada Rasulullah. Rasulullah ketika sedang duduk bersama para sahabat, Rasulullah berkata, "Wahai para sahabatku, tahukah kalian golongan yang saleh ini? Tahukah kalian golongan yang mulia ini?" Sahabat menjawab, "Apakah para malaikat ya Rasulullah? Bagaimana mungkin para malaikat tidak mulia sedangkan mereka berada di sisi Allah? Ada lagi yang mulia, apakah para nabi dan rasul? Bagaimana mungkin nabi dan rasul tidak mulia sedangkan Allah menurunkan wahyu kepada mereka? Ada lagi yang mulia, apakah kami ya Rasulullah? Bagaimana mungkin kalian sahabatku tidak mulia sedangkan aku berada di tengah-tengah kalian? Ada lagi yang mulia, engkau dan Allah yang lebih tahu ya Rasulullah." Rasulullah menundukkan kepalanya, dari kedua pelupuk mata beliau mengeluarkan air mata hingga membasahi pipi dan janggut beliau. Rasulullah menangis. Rasulullah berkata, "Golongan-golongan yang mulia ini, golongan-golongan yang saleh ini, mereka adalah golongan yang nantinya ada di akhir zaman. Mereka tak pernah melihat wajahku, mereka tak pernah duduk bersamaku, mereka tak pernah mendengar langsung kata-kataku, akan tetapi mereka beriman kepadaku," kata Rasul. "Mereka umat yang aku cintai, mereka umat yang aku rindukan. Tuba liman yarani wa amanabi, wa tuba liman lam yarani wa amanabi." Dan sungguh beruntung bagi orang-orang yang pernah melihat wajahku dan kemudian mereka beriman kepadaku. Dan sungguh beruntung, dan sungguh beruntung, dan sungguh beruntung, 3 kali keberuntungan, 3 kali kemuliaan bagi orang-orang yang tak pernah melihat wajahku akan tetapi mereka beriman kepadaku. Siapa? Kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita umat yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Kita umat yang sangat dirindukan oleh Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah At-Taubah ayat 208. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Hei kalian golongan manusia hei kalian manusia, laqad ja'akum, telah datang kepada kalian, telah sampai kepada kalian rasulun, utusan Allah, min anfusikum, dari golongan kalian manusia, azizun 'alaihi ma 'anittum, sungguh berat baginya kesusahan yang engkau alami, sungguh berat baginya penderitaan yang engkau alami. Sebelum kalian susah, dia lebih dahulu susah. Sebelum kalian menderita, dia lebih dahulu menderita. Sebelum kalian menangis, dia lebih dahulu menangis. Azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum, dia menjaga akidah kalian, keyakinan kalian, tauhid kalian, syariat kalian, agar kalian tidak menyimpang, agar kalian tetap berada di jalannya Allah. Bil mu'minina raufur rahim, kepada orang muslim beliau sangat sayang, beliau sangat cinta, beliau mencintaimu sebelum engkau mencintainya, beliau merindukanmu sebelum engkau merindukannya. Siapa beliau? Siapa dia? Dia adalah seorang manusia yang mengorbankan jiwanya, mengorbankan darahnya, mengorbankan hartanya demi kita sebagai umat. Beliau kepanasan, kedinginan, 3 hari 3 malam gak makan, mengganjal perutnya dengan sebongkah batu. Kelaparan bukan untuk dirinya, kelaparan bukan untuk anak cucunya, tapi kelaparan demi kita sebagai umat. Lupakah kalian dengan air mata beliau yang mengalir di tiap malam demi kita sebagai umat? Lupakah kalian dengan darah suci beliau yang menetes ketika berada di tanah Taif demi kita sebagai umat? Rasulullah ketika sedang berada di tanah Taif, Rasulullah dilempari batu hingga keluar darah beliau, ditampung darahnya. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tampung darahmu ya Rasulullah?" Rasul menjawab, "Andaikan darahku ini jatuh di tanah Taif, maka sungguh penduduk kota Taif akan ditenggelamkan oleh bumi, sedangkan mereka adalah umatku." Begitu besar rasa sayang Nabi kepada kita, begitu besar rasa cinta Nabi kepada kita, tapi kita sebagai umat gak tahu diri. Kita sebagai umat merusak sunnahnya. Kita sebagai umat semakin hari semakin jauh darinya, meninggalkan pakaiannya, meninggalkan kepribadiannya, meninggalkan sunnahnya. Apa yang telah kita lakukan buat Rasulullah? Sudahkah kita mengorbankan kedua mata kita untuk melihat hal-hal yang dicintai oleh Rasulullah? Rasulullah sangat cinta kepada kita, Rasulullah sangat sayang kepada kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka dari itu hargai perjuangan Rasulullah, lakukan sunnah-sunnah yang diperintahkan oleh Rasulullah. Maka kesimpulan yang dapat kita ambil adalah kita umat yang sangat dicintai oleh Rasulullah, kita umat yang sangat dibanggakan oleh Rasulullah. Apa yang telah kita lakukan buat Rasulullah? Sudahkah kita mengorbankan kedua mata kita untuk melihat hal-hal dicintai oleh Rasulullah? Sudahkah kita mengorbankan kedua tangan kita untuk memberi makan kepada anak yatim? Sudahkah kita mengorbankan kedua kaki kita untuk melangkah ke tempat-tempat yang diridai oleh Rasulullah? Maka dari itu hadirin, hargai perjuangan Rasulullah. Ikuti jalan apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah. Rasulullah sangat sayang kepada kita. Kita sebagai umat akhir zaman Rasulullah, kita sebagai muslim yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Maka dari itu hadirin, hargai perjuangan Rasulullah. Rasulullah rela mengorbankan apa yang telah dia perbuatkan demi kita sebagai umat akhir zamannya. Rasulullah rela mengorbankan, Rasulullah rela menyerahkan apapun yang hartanya demi kita sebagai umat. Maka dari itu hargai perjuangan Rasulullah. Hadirin sidang thalabah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu bukti bahwa kita cinta kepada Rasulullah, seringlah berselawat kepada Rasulullah. Kita sangat rindu kepada Rasulullah. Maka dari itu bukti cinta, berselawatlah kepada Rasulullah. Maka dari itu pada kesempatan yang sempit ini, izinkan kita bersama-sama selawat kepada Rasulullah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul
sekian syarahan singkat dari saya. Jalan-jalan ke Taman Bini, jalan-jalan ke Taman Mini, jangan lupa pergi ke Bali. Pidato saya cukup di sini, jika rindu harap dihubungi. Assalamualaikum